Pemirsa, seorang penumpang bus tujuan Jakarta-Surabaya ditemukan meninggal dunia di dalam bus di jalur kedatangan bus terminal Purabaya-Surabaya. Korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Jatim oleh petugas ber-APD lengkap. Jalur kedatangan bus antar kota di terminal Purabaya-Surabaya Rabu siang dikejutkan dengan ditemukannya seorang penumpang dari Jakarta dalam kondisi meninggal. Penumpang yang diketahui bernama Arifin, 60 tahun, warga Jalan Selat Sunda, Kota Malang ini meninggal dalam kondisi duduk di bangku penumpang seperti penumpang pada umumnya. Korban yang memakai celana loreng ini awalnya sempat dikira anggota TNI. Namun setelah petugas dari Garnisun Surabaya mengecek data, ternyata korban adalah warga sipil. Karena belum diketahui penyebab kematiannya, polisi memanggil petugas medis Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur berpakaian APD lengkap untuk mengevakuasi korban dari dalam kabin. Kami dikasih tahu sama penumpang, ada penumpang satu tertidur. Ternyata setelah kami cek, kami lihat penumpang tersebut nggak bangun. Lalu saya ke tempat parkiran, saya lapor ke petugas Dinas Perhubungan setempat untuk mengecek kondisi penumpang saya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini korban berada di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota, pemirsa. Panti pijat yang menyediakan tempat prostitusi di kawasan Melawai, Jakarta ditutup petugas Satpol PP. Selain melanggar jam operasional, pemilik usaha juga melanggar PPKM dan ketertiban umum. Petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menutup secara permanen sebuah panti pijat di Jalan Melawai 9, Kebayoran Baru, Jakarta. Penutupan ditandai dengan pemasangan spanduk dan garis Satpol PP di pintu masuk panti pijat. Petugas juga membaca dan menyerahkan berita acara penutupan kepada perwakilan pemilik usaha. Penutupan paksa tempat usaha ini dilakukan karena melanggar sejumlah peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah menyediakan tempat prostitusi, beroperasi melebihi jam operasional yang ditentukan. Beberapa di antaranya adalah menyediakan tempat prostitusi dan beroperasi melebihi jam operasional yang ditentukan. Sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, kemudian Perda 18 tahun 2018 tentang kepariwisataan, kemudian juga Perda 3 tentang PSBB, kemudian yang terakhir tentunya kegiatan hari ini adalah untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang melanggar daripada perda tersebut, kemudian untuk meminimalisir kerumunan-kerumunan selama PSBB. Untuk menghindari tempat usaha ini beroperasi, petugas Satpol PP akan mengawasi selama 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pangdam Jaya Polda Metro Jaya dan Gubernur DKI Jakarta menghadiri rapat koordinasi terkait penerapan PPKM Mikro di Jakarta dan sekitarnya. PPKM Mikro diharapkan dapat menekan kasus aktif COVID-19 di Jabodetabek. Mulai 9 Februari 2021, pemerintah memperlakukan PPKM Mikro di wilayah Jawa dan Bali termasuk di ibu kota Jakarta. Keputusan ini diambil menyusul PPKM yang diberlakukan 1 bulan terakhir yang tidak efektif. Rabu siang, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya menggelar rapat koordinasi terkait penerapan PPKM Mikro. Kesinambungan antara berbagai pihak hingga ke tingkat RT RW dinilai sebagai kunci penanganan COVID-19 terutama di Jabodetabek. Selama ini kita sudah melaksanakan dengan sistem kampung tangguh yang digalakkan oleh Polda Metro Jaya, Kodam, dan pemerintah daerah. Namun tentunya ini harus berkesinambungan, berkolaborasi dengan daerah-daerah yang memang wilayah dekat dengan Kodam, dengan DKI Jakarta. Salah satunya Depok, kemudian Bekasi, Tangerang Selatan, dan sebagainya. Siang hari ini kita sama-sama melihat ukuran-ukuran yang kita gunakan di dalam pengendalian COVID-19. Kita menyadari bahwa penularannya antar orang dan saat ini kasus aktifnya masih banyak. Kita butuh untuk bisa sama-sama mengendalikan
terutama kasus aktif. Selain testing, tracing, dan treatment, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga penting untuk mengatasi COVID-19 di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Guntur Sulkarnadir, iJus melaporkan. Di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mewajibkan setiap penumpang yang memeriksa COVID-19 untuk tujuan Jawa Bali melalui tes Genos. Penumpang yang ditemukan positif tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono kemarin meninjau uji coba tes Genos C19. Sejumlah calon penumpang bus antar kota antar provinsi di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur melakukan tes Genos COVID-19 sebelum bertolak ke kota tujuan. Pemeriksaan bagi calon penumpang tujuan Jawa dan Bali ini wajib dilakukan oleh calon penumpang seiring penerapan PPKM. Jika hasil negatif, calon penumpang baru diperbolehkan masuk ke dalam bis. Penerapan tes Genos COVID-19 bagi calon penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang akan dilaksanakan mulai hari Kamis hari ini menjelang lonjakan calon penumpang pada libur panjang Imlek hingga akhir pekan. Dari bawah sih saya tadi suruh ke atas, ya suruh negaranya ke sini ya. Itu wajib dong. Ibu sebelumnya udah pernah melakukan tes Genos ini? Baru ini. Kalau rapid antigen udah pernah? Belum juga. Belum juga. Dilakukan di Terminal Pulau Gebang menerapkan penumpang umum harus dilakukan rapid test. Bisa juga dilakukan secara random. Nah, kalau di sini tadi kita lihat sama-sama Genos rapid secara random diperlukan untuk penumpang. Polisi memeriksa Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat, tempat selebgram Helena Lim disuntik vaksin COVID-19. Pasalnya, salah satu selebgram dengan sebutan Crazy Rich Jakarta Utara ini viral mendapat vaksin lebih dulu. Tim Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu siang. Polisi menyelidiki kasus vaksinasi COVID-19 terhadap sosialitas sekaligus selebgram Helena Lim dan rekan-rekannya. Pasalnya pada Senin lalu ia mendapatkan vaksin kemudian viral dan menjadi polemik di media sosial. Polisi memeriksa sejumlah staf puskesmas dan mengumpulkan barang bukti berupa berkas. Sebelumnya sebuah video viral lantaran Helena Lim mendapat vaksin COVID-19. Padahal tahap pertama yang mendapat vaksin adalah kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, TNI Polri, dan penunjang tenaga pelayanan publik lainnya. Warganet lantas mempertanyakan status wanita yang disebut Crazy Rich Jakarta Utara ini, bagaimana ia mendapat vaksin prioritas. Kita mendapat fasilitas untuk suntik gitu. Syarat ya dari apoteker. Kami sebagai partner, sebetulnya ini kami partner usaha. Izin vaksin kami diurus oleh apoteker. Helena Lim diketahui membawa keterangan bekerja di Apotek Bumi yang membuat dirinya dianggap sah untuk mendapatkan vaksin. Menurut pemilik Apotek Bumi, Helena Lim merupakan partner usahanya. Sedangkan Biro Hukum Ikatan Dokter Indonesia menegaskan bahwa pemilik apotek bukanlah tenaga kesehatan sehingga tidak seharusnya mendapat suntikan vaksin tahap pertama. Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan dan karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama. Namun dari sisi juru bicara vaksin COVID-19 memaparkan kriteria penerima vaksin prioritas. Tetapi pada
pada saat pemberian vaksinasi COVID-19, ini kita bukan hanya petugas kesehatan saja ya, dalam arti medis maupun paramedis, tetapi juga adalah petugas penunjang. Dalam hal ini adalah petugas administrasi, kemudian supir ambulans, kemudian juga ada supir mobil jenazah. Ini juga termasuk yang akan mendapatkan vaksinasi pada putaran pertama ini. Jadi selain tenaga kesehatan yang sesuai tadi undang-undang ya, seperti tenaga medis, bidan, perawat, farmasi, kesehatan masyarakat, gizi, tenaga kesehatan tradisional, kita juga menambahkan tenaga penunjang lainnya, baik itu tenaga administrasi, termasuk juga supir, tenaga pendukung yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya mereka memang memberikan pelayanan kesehatan, gitu. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk masyarakat umum non-tenaga kesehatan paling cepat pada Maret 2021, terutama untuk kelompok lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain keindahan pantainya, di Kabupaten Belitung ada destinasi wisata alam yang sangat indah, yakni hutan kemasyarakatan Juru Seberang. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ini akan menjadikan lokasi ini menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Belitung. Kawasan Hutan Kemasyarakatan atau HKM Juru Seberang di Kabupaten Belitung merupakan kawasan bekas tambang timah lepas pantai yang memiliki pemandangan pesisir yang indah serta geowisata menyusur taman wisata mangrove. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno punya rencana terkait kawasan ini. Dirinya ingin agar kawasan hutan kemasyarakatan Juru Seberang terintegrasi dengan Bukit Pramun agar bisa menjadi destinasi baru unggulan di Kabupaten Belitung. Jadi ini adalah nanti salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Belitung dan juga di yang kita akan kembangkan sebagai roadmap untuk master plan Provinsi Bangka Belitung. Insya Allah kita akan jadikan sebagai salah satu titik destinasi pariwisata kita yang lebih baik lagi, tentunya di bawah manajemen ataupun dorongan daripada kementerian yang berintegrasi tadi. Pengembangan kawasan hutan kemasyarakatan Juru Seberang nantinya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai salah satu wisata bahari di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya ada informasi mancanegara yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya, Fazila Hairudisa. Zila, ada informasi mancanegara apa saja yang akan disampaikan nanti? Baik, Pram. Nah, pemirsa, usai jeda akan ada informasi ini mengenai penemuan ekstraksi racun kalajengking untuk dunia kesehatan. Informasi mancanegara akan hadir sesaat lagi.